Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video kali ini, di mana video kali ini kita akan membahas konsep if. If merupakan sebuah kondisi, di mana kondisi itu untuk menentukan suatu pilihan. Nah, jikalau kondisinya itu true, maka memunculkan statement. Nah, jika kondisinya false, maka dia akan lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu form, di mana form ini adalah form untuk menghitung nilai siswa. Nah, kalau kita jalankan, ini saya belum membuat relasi ke data siswa, dan formnya juga belum saya hubungkan ke database. Dan untuk mata pelajarannya, harusnya di sini muncul mata pelajaran yang diinputkan dari form mata pelajaran yang telah kita buat pada video sebelumnya. Nah, untuk form nilai sendiri, saya akan bahas konsep relasi perulangan di sini. Nah, yang saya bahas di sini adalah untuk menghitung nilai akhir, nilai rata-rata, dan nilai huruf berdasarkan nilai yang kita inputkan pada form ini. Nah, di sini saya juga menambahkan satu button, yaitu button hitung. Jadi sebelum program ini disimpan nantinya, untuk memunculkan nilai akhir dari siswa ini kita hitung dulu. Nah, sebelum kita memulai, untuk pengkodingan di button hitung, supaya memudahkan kita dalam proses pengkodingan, kita ganti dulu ini. Yang kita ganti adalah name dari text box-nya. Di sini saya buat nilai 1, ini nilai 2, dan seterusnya. Setelah kita rubah ini menjadi nilai, nah untuk ini text box ini kita ganti juga, kita singkat aja n total, artinya nilai total. Ini kita buat n rata-rata. Tujuan kita merubah name-nya agar memudahkan kita nantinya untuk memasukkan ke dalam proses pengkodingan. Nah, setelah kita rubah ini, langsung aja klik 2 kali di button hitung. Nah, pada button hitung ini, yang akan kita cari adalah nilai total dan nilai rata-rata. Untuk mencari itu, kita membutuhkan variabel. Jadi di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini saya buat tipe double karena untuk nilai rata-rata itu bisa saja bilangan berkoma. Makanya di sini saya buat tipe datanya adalah double, bukan integer. Nah, untuk menghitung total, saya kembali ke sini lagi. Total didapat dari penjumlahan semua nilai. Jadi nilai 1, nilai 2 dijumlahkan sampai dengan nilai kelima untuk menghitung total. Nah, untuk menghitung rata-rata, semua nilai 1 sampai dengan nilai 5 dijumlahkan dan dibagi dengan 5. Dibagi dengan semua nilai. Itu rumus untuk mencari rata-rata. Nah, yang kalian harus ingat di sini adalah ini namanya n total, ini namanya n rata-rata. Nah, kita kembali ke button hitung, kita panggil variabel total sama dengan val. Val itu artinya value. Value nilai 1 titik text tutup kurung ditambah value nilai 2 titik text ditambah Nah, setelah kita menambahkan semua value dari nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai 5, maka
total itu kita munculkan di n total titik teks sama dengan total. Kita panggil variabel tadi. Nah, kita coba jalankan. Kita inputkan di sini nilai. Kita klik hitung. Nah, muncul total nilai 387. Nah, berarti berhasil. Artinya, teks yang ini kita inputkan, itulah yang dijumlahkan untuk mencari total nilai. Oke. Nah, selesai untuk menghitung total. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata. Rata-rata tadi rumusnya adalah semua nilai dibagi dengan 5. Nah, untuk menghitung rata-rata ada 2. Boleh kita jumlahkan ini semua dibagi 5, atau kita mengambil dari total nilai dibagi 5. Jadi hasilnya juga sama. Untuk lebih simpelnya, total nilai ini langsung kita bagi 5. Kita kembali lagi ke sini. Kita panggil variabel rata-rata sama dengan kita panggil variabel total. Variabel total ini muncul di n total titik teks. Kita copy aja, taruh di sini. Nilai total titik teks itu kita bagi 5. Oke. Nah, setelah dibagi 5, rata-rata itu kita munculkan di n rata-rata titik teks sama dengan variabel rata-rata. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita coba isi. Kita klik hitung. Muncul nilai total dan rata-rata. Nah, ini format double tadi. Jadi rata-rata ini bisa saja dia berkoma. Nah, sekarang kita buat kondisi. Kondisinya adalah saya di sini sudah menyiapkan kondisi. Jika nilai rata-rata besar atau sama dengan 80, maka nilai hurufnya A. Dan jika nilai rata-rata besar atau sama 70, maka B. Jika nilai rata-ratanya besar atau sama 60, maka C. Jika nilai rata-ratanya kecil dari atau sama dengan 40, maka nilai hurufnya E. Nah, setelah kita tentukan kondisi, maka kita pindahkan kondisi tadi ke coding. Kita ambil dari nilai rata-rata. Oke, sebelum kita masuk ke if, supaya nggak bingung, ini saya kasih komentar. Enter 2 kali. Kasih kutip 1 di sini. Untuk membuat nilai huruf, kita butuh logika if. Nah, di sini jika kita panggil nilai rata-ratanya. Jadi n rata-rata, nilai rata-rata teksnya besar atau sama dari 80, maka nilai huruf itu ditampilkan di sini di n underscore huruf. Maka kita panggil di sini n underscore huruf titik teks, munculkan A. Oke. Jika nilai rata-rata titik teks besar sama dari 70, maka nilai hurufnya sama dengan B. Lanjutkan, kopas saja yang ini. Nah, ini kita ganti menjadi else. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan. Kita coba isi.
Coba kita klik hitung. Oke, jika nilainya lebih atau sama dengan 80, maka dia A. Berhasil ya. Nah, coba sekarang kita kurangkan, kita buat di sini 60 misalnya. Coba kita hitung lagi. Oke, masih A. Coba di sini kita ganti 50. Oke, B. Kita kosongkan misalnya 2. E karena rata-ratanya di bawah dari 50. Nah, berhasil ya untuk menghitung nilai akhir dari siswa ini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan form ini, yaitu dengan cara membuat relasi perulangan di sini. Untuk data ini ambil dari data siswa, dan untuk data mata pelajaran juga ambil dari form mapel yang telah kita buat pada video sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini tutorial kali ini. Sampai jumpa tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.